Matahari siang membakar jalanan Jakarta, membuat aspal terasa bergetar di bawah kaki. Udara panas bercampur dengan suara klakson yang saling bersahutan, menciptakan simfoni kekacauan yang sudah menjadi langganan ibu kota. Bribka Sandi berdiri di tengah hiruk-pikuk itu, seragamnya yang sudah agak pudar oleh teriknya matahari terasa melekat di tubuhnya karena keringat. Ia menghela napas panjang, berusaha menahan rasa kesal yang sejak pagi menumpuk dalam dirinya. Hari ini sudah cukup buruk, dan kemacetan yang tak kunjung surut hanya menambah bahan bakar bagi emosinya. Lalu, matanya menangkap sesuatu yang membuat amarahnya meluap. Sebuah mobil SUV hitam berplat dinas berhenti di jalur cepat tanpa menyalakan lampu hazard. Kendaraan itu menghalangi laju mobil lain, membuat kemacetan semakin menggila. Sandi mengernyit, "Kurang ajar, mentang-mentang plat dinas bisa seenaknya," gumamnya dengan suara yang sudah penuh emosi. Tanpa pikir panjang, ia berjalan cepat ke arah mobil tersebut, tangannya terkepal di sisi tubuhnya. Begitu sampai di samping mobil, Sandi langsung menggedor kaca jendelanya keras, nyaris seperti ingin merusaknya. "Hei, pikir jalan ini milik nenek moyangmu? Hah? Cepat turun!" teriaknya dengan nada tinggi. Beberapa pengendara lain mulai menoleh, tertarik dengan keributan yang sedang terjadi. Namun, Sandi tidak peduli. Ia sudah terlalu terbiasa menghadapi pengendara arogan yang merasa berhak melanggar aturan hanya karena memiliki jabatan atau plat khusus. Hari ini, ia tidak akan membiarkan satu pun dari mereka lolos. Namun, kaca mobil itu tetap tertutup rapat, hanya pantulan samar dari wajahnya sendiri yang bisa ia lihat. Sandi semakin geram, ia kembali menggedor kaca itu, kali ini lebih keras. "Keluar, jangan pura-pura tuli," suaranya hampir menggema di tengah riuhnya jalanan. Beberapa detik kemudian, kaca jendela itu perlahan turun. Awalnya hanya sedikit, cukup untuk memperlihatkan mata tajam seseorang di dalam mobil. Lalu, kaca turun lebih jauh, dan saat itulah Sandi merasa jantungnya mencelos. Duduk di balik kemudi adalah seorang wanita berseragam TNI lengkap. Cahaya matahari yang memantul dari bahunya menyoroti sesuatu yang membuat kepala Sandi langsung terasa ringan, dua bintang emas berkilau di sana. Sandi menelan ludah, tenggorokannya terasa kering seketika. Seluruh amarah yang tadi menggelegak kini menguap entah kemana, digantikan oleh gelombang ketakutan yang merayapi tubuhnya. Wanita itu menatapnya dengan ekspresi datar, namun ada sesuatu di balik sorot matanya yang membuat Sandi merasa lebih kecil dari semut di bawah kakinya. Apa ini cara seorang penegak hukum berbicara? Suara wanita itu tenang, tapi terasa lebih tajam dari belati. Sandi kehilangan kata-kata, keringat dingin mulai membasahi punggungnya. Ia baru saja menghina, membentak, bahkan menggedor-gedor mobil seorang mayor jenderal TNI. Dan lebih buruknya lagi, beberapa orang di sekitar sudah mengangkat ponsel mereka, merekam setiap detik dari kehancuran karirnya. Sandi masih berdiri terpaku, tubuhnya terasa membatu. Suara bising kendaraan dan klakson yang saling bersahutan seolah menghilang, berganti dengan suara detak jantungnya sendiri yang menggema di telinganya. Di hadapannya, Mayor Jenderal Arini Kusuma tetap duduk tenang, tatapannya tajam dan tak terbaca. Waktu seakan melambat saat Sandi menyadari kebodohannya. Ia baru saja menghardik, membentak, dan menggedor mobil seorang perwira tinggi TNI di depan banyak orang. Bukan hanya salah langkah, ini adalah bencana. Wanita itu tidak langsung berbicara. Ia hanya menatap Sandi dengan ekspresi yang tidak menunjukkan kemarahan, tapi justru lebih mengintimidasi dari sekadar amukan. Tatapan itu membuat Sandi merasa telanjang, seolah segala arogansi dan keberaniannya tadi dicabut paksa. Meninggalkan dirinya tak lebih dari seorang anak kecil yang tertangkap basah melakukan kesalahan. Sandi ingin mundur, ingin meminta maaf, tapi lidahnya terasa keluh. Nama dan pangkat, suara Maijen Arini akhirnya terdengar. Pelan, tapi begitu tegas, seolah tak perlu meninggikan nada untuk menekan seseorang. Sandi menelan ludah, buru-buru memberi hormat, tangannya sedikit gemetar. "Bribka Sandi, Bu, maksud saya, Ibu Jenderal," katanya terbata-bata. Sebuah gerakan kecil dari samping membuat Sandi melirik. Seorang pria berseragam TNI duduk di kursi penumpang depan, ekspresinya datar, tapi tangannya terlihat jelas sedang memegang ponsel, merekam seluruh kejadian ini. Itu adalah pukulan terakhir bagi Sandi. Jika video ini menyebar, karirnya tamat. Maijen Arini menghela napas pelan, lalu berbicara tanpa mengubah ekspresinya. "Kau tahu, Bribka Sandi,
Yang membedakan seorang pemimpin sejati dengan seseorang yang hanya berseragam adalah caranya menggunakan wewenang. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap sebelum melanjutkan. Dan dari apa yang baru saja kau lakukan, sepertinya kau masih belum paham makna sebenarnya dari seragam yang kau pakai. Sandy hanya bisa terdiam, keringatnya bercucuran. Ia ingin membela diri, mengatakan bahwa ia hanya menjalankan tugas, bahwa ia tidak tahu siapa yang ada di dalam mobil. Tapi ia tahu, itu semua hanya akan terdengar seperti alasan bodoh. Maijen Arini menatapnya sekali lagi, lalu berkata dengan nada yang lebih dingin, "Aku harap kau siap menghadapi konsekuensinya." Setelah itu, ia mengangkat tangan, memberi isyarat kepada pengawalnya untuk melanjutkan perjalanan. Mobil SUV itu perlahan bergerak meninggalkan Sandy yang masih berdiri kaku di tengah jalan, sementara beberapa pengendara di sekitar menatapnya dengan berbagai ekspresi, ada yang kasihan, ada yang menahan tawa, dan ada yang mengangkat ponsel lebih tinggi, memastikan rekaman mereka jelas. Sandy merasa seperti seseorang yang baru saja menggali lubang untuk dirinya sendiri, dan kini ia jatuh ke dalamnya. Malam itu, di dalam kamar kontrakannya yang sempit, Bribka Sandy duduk di tepi ranjang dengan kepala tertunduk. Ponselnya terus bergetar di atas meja kecil, puluhan pesan dan notifikasi membanjiri layar. Tangannya gemetar saat ia mengambil ponsel itu dan membuka salah satu pesan dari rekannya. Sebuah tautan video disertai satu kalimat singkat yang membuat dadanya berdebar kencang, "Bro, ini lo, kan?" Dengan jari yang kaku, Sandy mengetuk tautan itu. Video yang diputar menunjukkan dirinya di tengah jalan siang tadi, wajahnya merah padam karena marah, tangan menggedor kaca jendela mobil SUV hitam itu dengan kasar. Lalu, saat kaca turun dan wajah Maijen Arini muncul, ekspresinya berubah drastis, dari arogan menjadi pucat pasi. Komentar-komentar di bawah video itu tak kalah menyakitkan. Polisi sok jagoan ketemu tembok, wakak. Giliran rakyat kecil digertak, pas ketemu jenderal langsung keringetan. Akhir karir lu, Pak Polisi. Siap-siap nganggur. Sandy merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Video itu sudah ditonton ratusan ribu kali, tersebar di berbagai platform media sosial. Bahkan beberapa akun berita mulai mengangkat kejadian ini, dengan judul-judul yang semakin membuat napasnya sesak. Oknum polisi bentak perwira TNI, sikap arogan aparat kembali disorot. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Nama yang muncul di layar membuat darahnya berdesir, Kompol Suryo, atasannya langsung. Jari Sandy gemetar saat ia menggeser ikon hijau. "Sandy," suara di ujung telepon terdengar dingin, jauh berbeda dari biasanya. "Besok pagi jam 7, kau masuk ke kantor. Kapolres mau bicara denganmu langsung. Persiapkan dirimu." Klik, sambungan terputus. Sandy menatap ponselnya dengan tatapan kosong. Ia tahu betul arti dari panggilan. Ini bukan sekadar teguran biasa. Dengan video yang sudah viral seperti ini, karirnya benar-benar di ujung tanduk. Jika Kapolres memutuskan untuk menjadikannya contoh, bukan hanya teguran atau skorsing yang menantinya, pemecatan bisa menjadi kenyataan. Malam itu, Sandy nyaris tak bisa tidur. Ia memikirkan segala kemungkinan yang akan terjadi. Ia mengutuk dirinya sendiri atas sikap temperamentalnya, atas keputusannya yang gegabah. Tapi yang paling menakutkan adalah ketidakpastian. Apa yang akan terjadi padanya besok? Apakah ini benar-benar akhir dari seragam yang sudah bertahun-tahun ia kenakan dengan bangga? Pagi itu, langkah Sandy terasa berat saat memasuki gedung Polres. Udara dingin dari pendingin ruangan tidak cukup untuk meredakan keringat yang membasahi punggungnya. Sepanjang perjalanan menuju ruangan Kapolres, tatapan rekan-rekannya terasa menusuk. Beberapa ada yang berbisik, ada yang menatapnya dengan rasa iba, dan sebagian lainnya hanya menahan tawa kecil. Ia tahu, mereka semua sudah menonton videonya. Di depan pintu ruang Kapolres, Sandy berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, lalu mengetuk pelan. "Masuk." Suara berat dari dalam membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Saat pintu terbuka, ia langsung melihat Kombes Pol Budi Santoso duduk di balik meja besar, ekspresinya dingin seperti batu. Di sampingnya, duduk Kompol Suryo yang juga memasang wajah kaku. Tanpa diminta, Sandy langsung berdiri tegak dan memberi hormat. "Bribka Sandy melapor, Komandan." Kapolres menatapnya tajam sebelum mendorong layar tablet ke depan, memperlihatkan video yang telah viral. Ia menekan tombol play, dan suara Sandy yang sedang membentak Maijen Arini kembali menggema di ruangan itu. Sandy hanya bisa menunduk,
merasa semakin kecil di bawah tatapan para perwiranya. Ini apa? Suara Kapolres terdengar tenang, tapi justru lebih mengancam daripada teriakan. Sejak kapan kita memperlakukan masyarakat, apalagi seorang perwira tinggi TNI, dengan cara seperti ini? Sandi menelan ludah, mencoba mengumpulkan kata-kata yang tepat. Saya tidak tahu kalau beliau adalah seorang jenderal, Pak. Saya hanya, bukan itu masalahnya. Kapolres membanting pulpen ke meja, membuat Sandi tersentak. Kau pikir kalau itu orang biasa, kau bisa seenaknya membentak dan menggedor mobil mereka. Ini bukan hanya tentang pangkat, ini tentang etika, tentang bagaimana seorang aparat seharusnya bertindak. Ruangan itu hening. Sandi tidak berani menatap siapapun. Ia merasa seperti seorang pesakitan yang menunggu vonis. Namun, sebelum Kapolres bisa melanjutkan, ponselnya tiba-tiba bergetar di atas meja. Dengan alis mengernyit, ia mengambilnya, melihat nama yang muncul di layar, lalu wajahnya berubah. Ia langsung berdiri tegap sebelum menjawab. Selamat pagi, Ibu Jenderal. Sandi menahan napas. Maijen Arini Kusuma menelepon Kapolres secara langsung. Ini bukan pertanda baik, dan yang lebih mengerikan, panggilan itu mungkin akan menentukan nasibnya, apakah ia masih seorang polisi setelah hari ini, atau hanya seorang mantan yang harus mencari pekerjaan baru. Ruangan Kapolres terasa begitu sunyi saat panggilan itu berlangsung. Sandi berdiri kaku, menahan napas, mencoba menangkap percakapan yang hanya terdengar samar. Kapolres sesekali mengangguk kecil, wajahnya kaku seperti sedang mendengar sesuatu yang tidak ingin ia dengar. Baik, Ibu Jenderal, saya akan segera mengirimnya, kata Kapolres sebelum menutup telepon. Sandi merasakan darahnya berhenti mengalir. Kata, mengirimnya, mengisyaratkan sesuatu yang jauh lebih buruk dari sekadar teguran atau skorsing. Ia ingin bertanya, ingin memastikan apa yang terjadi, tapi sebelum ia bisa membuka mulut, Kapolres sudah menatapnya tajam. Sandi, kau akan berangkat ke markas besar TNI sekarang. Jenderal Arini ingin bicara langsung denganmu, katanya, suaranya datar namun penuh tekanan. Sandi merasa lututnya melemas. Ini jauh lebih buruk dari yang ia bayangkan. Jika Maijen Arini sampai meminta dirinya datang langsung, maka ada kemungkinan besar ini bukan sekadar peringatan, bisa jadi, ini adalah awal dari kehancuran karirnya. 2 jam kemudian, Sandi sudah berdiri di depan sebuah ruangan besar di markas besar TNI, jantungnya berdegup kencang. Seorang ajudan berseragam loreng membukakan pintu dan memberi isyarat agar ia masuk. Begitu melangkahkan kaki ke dalam, matanya langsung tertuju pada sosok Maijen Arini Kusuma yang duduk di balik meja besar, tangannya bertaut di atas meja. Ekspresinya tetap sama seperti di jalan kemarin, dingin, tajam, dan penuh wibawa. Bribka Sandi, suara wanita itu terdengar tenang, namun tegas. Duduk, Sandi menelan ludah, lalu duduk dengan kaku di kursi yang disediakan. Punggungnya lurus, tangannya mengepal di atas paha, seolah bersiap menerima vonis. Ia sudah mempersiapkan banyak kemungkinan dalam pikirannya, teguran keras, tuntutan etik, bahkan pemecatan, tapi tidak ada yang bisa benar-benar menenangkan kecemasannya. Apakah kau menyadari kesalahanmu? Arini bertanya, kedua matanya menusuk seperti belati. Sandi mengangguk pelan, suaranya hampir bergetar. Saya sadar, Bu Jenderal. Saya khilaf. Saya seharusnya tidak bersikap seperti itu di lapangan. Maijen Arini menghela napas dalam, lalu menyandarkan punggungnya ke kursi. Kau beruntung, Bribka Sandi. Aku bisa saja meminta institusimu untuk memecatmu. Aku bisa membuatmu kehilangan pekerjaanmu dalam hitungan hari. Tapi, aku tidak akan melakukan itu. Sandi sempat merasa lega, tapi kalimat Arini berikutnya membuatnya kembali tegang. Sebagai gantinya, kau akan menjalani pelatihan kedisiplinan militer selama 3 bulan di bawah pengawasanku langsung. Mulai besok, Sandi berdiri terpaku, otaknya mencoba memproses apa yang baru saja ia dengar. Pelatihan kedisiplinan militer selama 3 bulan. Itu berarti ia akan hidup seperti seorang prajurit, bukan sebagai polisi lalu lintas yang terbiasa berdiri di jalan, tetapi sebagai seseorang yang harus menjalani rutinitas keras ala militer. Ia ingin menolak, ingin memohon keringanan, tapi tatapan Maijen Arini membuatnya sadar bahwa itu bukan pilihan. Kau tidak perlu menjawab sekarang, kata Arini dengan nada datar. Tapi ketahuilah, ini satu-satunya kesempatan yang kau punya. Jika kau menolak, aku tidak akan campur tangan saat institusimu memutuskan nasibmu. Dan aku yakin, setelah video itu viral,
nasibmu sudah jelas. Sandy menelan ludah. Ia bisa saja menolak dan menerima konsekuensi, kemungkinan besar skorsing, degradasi pangkat, atau lebih buruk lagi, pemecatan. Tapi 3 bulan pelatihan militer. Baginya, itu terdengar seperti neraka. Namun, pilihan itu juga satu-satunya kesempatan untuk menyelamatkan karirnya. Dengan berat hati, ia mengangguk. Saya terima, Ibu Jenderal. Arini tersenyum tipis, bukan senyum hangat, melainkan lebih seperti seseorang yang tahu bahwa apa yang menanti Sandy adalah sesuatu yang sangat berat. Bagus, katanya. Besok pagi pukul 5, kau sudah harus berada di pusat pelatihan. Jangan terlambat. Keesokan paginya, saat matahari bahkan belum muncul sempurna, Sandy sudah berdiri di halaman pusat pelatihan militer. Udara pagi yang dingin menusuk kulitnya, tapi ia lebih merasakan tekanan mental dibanding suhu rendah. Di hadapannya, puluhan prajurit muda sedang berlari mengitari lapangan, seragam mereka basah oleh keringat. Beberapa instruktur berdiri di sisi lapangan, meneriakkan perintah keras. Baru beberapa menit di sana, ia sudah merasa bahwa ini akan menjadi 3 bulan terpanjang dalam hidupnya. Tiba-tiba, seorang pria berseragam TNI dengan wajah garang berdiri di depannya. "Bribka, Sandy?" "Ya," tanyanya dengan suara serak yang dipenuhi otoritas. Sandy segera memberi hormat. "Siap?" "Benar." Tanpa peringatan, pria itu mendekat dan berteriak tepat di wajahnya. "Kalau begitu, mulai sekarang, kau bukan polisi. Kau adalah calon prajurit yang harus belajar arti kedisiplinan. Dan aku pastikan 3 bulan ke depan kau akan mengutuk hari di mana kau pertama kali menggedor mobil Ibu Jenderal." Sandy menelan ludah. Ia baru saja masuk ke dalam dunia yang benar-benar berbeda dari yang pernah ia kenal. Fajar baru saja menyingsing, tapi Sandy sudah berlari mengelilingi lapangan dengan napas tersengal-sengal. Seragam latihan yang ia kenakan sudah basah oleh keringat, meski hari baru dimulai. Di belakangnya, seorang instruktur dengan suara menggelegar terus meneriakinya. "Lari lebih cepat, polisi manja. Kau pikir di sini bisa santai seperti di jalanan?" Sandy menggertakkan giginya, menahan amarah dan kelelahan yang berbaur menjadi satu. Lututnya sudah mulai terasa lemah, dadanya seperti ingin meledak. Tapi ia tahu, berhenti bukanlah pilihan. Setiap kali ia melambat, hukuman menunggunya, baik dalam bentuk push-up, sit-up, atau lebih buruk, teriakan yang semakin menusuk harga dirinya. Setelah lari sejauh 5 kilometer, ia akhirnya diperbolehkan berhenti. Tapi belum sempat ia menarik napas lega, seorang instruktur lain sudah menunjuk genangan lumpur di dekat lapangan. "Masuk ke sana, polisi. Aku ingin lihat apakah egomu masih sebesar kemarin." Sandy tertegun. Di dalam kepalanya, ia ingin menolak, ingin berteriak bahwa ini tidak adil. Tapi ia hanya bisa menggertakkan gigi dan melangkah ke dalam lumpur dingin itu. Begitu tubuhnya terbenam hingga dada, rasa jijik bercampur dengan kemarahan dalam dirinya. Ia, seorang polisi, kini diperlakukan seperti prajurit baru yang harus tunduk pada aturan yang sama sekali asing baginya. "Perasaanmu campur aduk?" "Iya." Suara rendah namun tajam terdengar dari belakangnya. Sandy menoleh dan langsung menegang. Maijen Arini berdiri di tepi lapangan, menatapnya dengan ekspresi yang sulit dibaca. Arini melipat tangannya di depan dada. "Dulu kau begitu berkuasa di jalanan, merasa bisa membentak siapa saja. Sekarang kau tahu rasanya diperlakukan tanpa hormat." Sandy tidak menjawab, hanya menunduk dalam diam. Di dalam hatinya, ia masih menyimpan bara kemarahan, tapi kali ini bukan kepada orang lain, melainkan kepada dirinya sendiri. Ia mulai sadar bahwa kesombongan yang dulu ia banggakan kini menjadi senjata yang menikam balik dirinya. Arini menghela napas dan berbalik. 3 bulan ke depan akan terasa seperti neraka untukmu, Sandy. Tapi kalau kau bertahan, mungkin kau akan memahami sesuatu yang lebih besar dari sekadar seragam yang kau kenakan. Sandy menatap punggung wanita itu yang perlahan menjauh. Untuk pertama kalinya sejak kejadian di jalanan itu, ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah semua ini hanya hukuman, atau ada sesuatu yang lebih dari itu. Hari-hari berlalu seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai bagi Sandy. Setiap pagi dimulai sebelum matahari terbit, dengan lari sejauh 10 km, latihan fisik tanpa henti, dan teriakan instruktur yang seolah tak pernah puas melihatnya menderita. Otot-ototnya terasa seperti terbakar, tubuhnya penuh memar, dan setiap malam ia tertidur dengan rasa sakit yang begitu dalam. Tapi lebih dari rasa lelah,
ada sesuatu yang lebih mengganggunya, perasaan bahwa ia sedang dihancurkan secara perlahan. Siang itu, di bawah terik matahari yang membakar, Sandy dan para prajurit lain dipaksa merayap di bawah kawat berduri di atas tanah berbatu. Debu dan lumpur menempel di wajahnya, lengan dan lututnya mulai berdarah karena gesekan dengan kerikil tajam. Napasnya tersengal, tapi suara instruktur yang menggelegar membuatnya terus bergerak. "Ayo, polisi manja, kau pikir dunia ini akan selalu memberi hormat kepadamu? Kau pikir kekuasaan datang dari seragammu? Hanya yang benar-benar tangguh yang bisa bertahan." Sandy ingin berteriak, ingin membalas, tapi ia tahu itu hanya akan membuat hukumannya semakin berat. Maka ia tetap merayap, menggertakkan gigi, menahan segala amarah yang membara dalam dirinya. Apakah ini benar-benar hukuman, atau ada sesuatu yang lebih besar yang ingin mereka ajarkan padanya? Malamnya, setelah latihan berakhir, Sandy duduk di pinggir lapangan, menatap tangannya yang penuh luka. Ia mengingat kembali semua yang terjadi, kesombongannya di jalanan, rasa bangganya sebagai polisi yang bisa bertindak semaunya. Sekarang, ia hanya seorang lelaki yang hampir menyerah. Mulai paham sekarang, Sandy mendongak. Maijen Arini berdiri di sampingnya, tangannya disilangkan di dada, tatapannya tajam tapi kali ini tidak sekaku biasanya. "Polisi seperti apa yang ingin kau jadi, Sandy?" lanjut Arini, suaranya lebih tenang dibanding sebelumnya. "Seorang yang hanya memakai seragam untuk menakuti orang lain, atau seseorang yang benar-benar memahami arti disiplin dan tanggung jawab?" Sandy terdiam. Selama ini, ia merasa seragamnya adalah simbol kekuatan, simbol yang membuatnya dihormati. Tapi di tempat ini, tanpa kekuasaan itu, ia hanyalah seorang pria biasa yang harus berjuang seperti semua orang. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia mulai melihat seragamnya dengan cara yang berbeda. Dan untuk pertama kalinya, ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia benar-benar pantas mengenakannya. Malam itu, Sandy hampir tidak bisa tidur. Tubuhnya terasa seperti dihantam batu, otot-ototnya menjerit kesakitan, dan pikirannya masih bergulat dengan pertanyaan yang dilemparkan Maijen Arini kepadanya. Polisi seperti apa yang ingin ia jadi? Selama ini, ia selalu menganggap seragamnya sebagai lambang kekuasaan, alat untuk menegakkan otoritasnya. Tapi kini, di hadapan ketegasan dan disiplin militer yang nyata, ia merasa seragamnya hanya selembar kain tanpa makna. Keesokan paginya, ia berdiri di barisan bersama para prajurit lainnya, menatap lurus ke depan dengan tekad yang mulai berubah. Saat instruktur memberi aba-aba untuk berlari 10 km, ia tidak lagi mengeluh atau merutuk dalam hati. Ia tahu tubuhnya masih lelah, tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya, keinginan untuk membuktikan bahwa ia bisa lebih baik. 1 jam kemudian, saat ia menyelesaikan lari bersama kelompoknya, instruktur menatapnya dengan mata menyipit. "Kau tidak mengeluh lagi, polisi?" tanyanya, suaranya masih penuh ketegasan. Sandy, dengan napas masih terengah, hanya menggeleng. "Tidak, Pak, saya akan menyelesaikan apa yang saya mulai." Hari itu, ia mulai menjalani latihan dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi hanya berusaha bertahan, tetapi benar-benar mencoba memahami apa yang sedang diajarkan kepadanya. Ketahanan, kesabaran, dan disiplin bukan hanya tentang fisik, tetapi juga tentang mental dan hati. Saat latihan baris berbaris berakhir sore itu, Maijen Arini kembali mendekatinya. "Kau sudah mulai mengerti, bukan?" tanyanya tanpa basa-basi. Sandy menatap wanita itu dan mengangguk, kali ini tanpa rasa takut atau gengsi. "Saya paham, Bu Jenderal. Seragam bukan hanya tentang kekuatan, tapi tentang tanggung jawab." Arini tersenyum tipis, tanda bahwa ia puas dengan jawaban itu. "Bagus. Tapi ini belum selesai, Sandy. Kau masih punya banyak hal yang harus dibuktikan." Sandy mengangguk mantap. Ia tahu jalan ini belum berakhir. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak lagi takut akan apa yang ada di depan, karena ia siap menjadi seseorang yang lebih baik. 3 bulan berlalu seperti mimpi panjang yang melelahkan. Sandy telah melewati batas fisik dan mentalnya berkali-kali, menghadapi tantangan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dulu, ia merasa seragamnya memberinya kuasa, tetapi kini ia sadar bahwa seragam hanyalah simbol, dan yang lebih penting adalah bagaimana seseorang bertindak saat mengenakannya. Pagi itu, ia berdiri tegap di hadapan Maijen Arini untuk terakhir kalinya dalam masa pelatihannya. Sorot matanya tidak lagi arogan seperti saat pertama kali mereka bertemu di jalan. Tubuhnya lebih tegap,
sikapnya lebih tenang, dan yang paling penting, ia telah menemukan arti dari kedisiplinan yang selama ini ia abaikan. "Kau sudah banyak berubah, Sandy," kata Arini, mengamati pria di depannya dengan tatapan penuh makna. "Tapi perubahan sejati bukan di sini. Ujian sebenarnya adalah saat kau kembali ke dunia lamamu. Apakah kau akan tetap menjadi orang yang baru, atau kembali seperti dulu?" Sandy menarik napas dalam, lalu mengangguk mantap. "Saya tidak akan kembali seperti dulu, Bu Jenderal. Saya akhirnya paham apa artinya memakai seragam ini." Arini menatapnya sejenak, lalu tersenyum tipis. "Kalau begitu, kembalilah dan buktikan dengan tindakan, bukan hanya kata-kata." Hari itu juga, Sandy kembali ke kantornya di kepolisian. Saat ia melangkah masuk, tatapan rekan-rekannya bervariasi, ada yang heran, ada yang penasaran, dan beberapa masih mengingat insiden memalukan yang membuatnya dikirim ke pelatihan itu. Namun, Sandy tidak peduli. Ia bukan lagi pria yang sama seperti 3 bulan lalu. Di persimpangan jalan, saat sedang bertugas mengatur lalu lintas, seorang pengendara mobil mewah berhenti di depannya, sedikit melanggar garis putih. Jika ini adalah dirinya yang dulu, mungkin ia akan langsung menggedor kaca dan membentak pengemudinya. Namun, kali ini, ia hanya mengetuk kaca dengan sopan dan memberi isyarat agar kendaraan mundur sedikit. Pengemudi itu menurut tanpa perlawanan. Dan di dalam dirinya, Sandy tersenyum kecil. Ia telah kembali, tapi sebagai sosok yang berbeda.